D1, B1, 20, 2, 2, 2. Kelas B 05 ahli jenjang dari Universitas Megareski Makassar dengan program studi S1 Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin-poin penting tentang spesimen dahak, mulai dari pengertian dahak, cara pengambilan dahak, penanganan dahak, pengawetan sampel, penyakit yang berhubungan dengan pemeriksaan sampel, diagnosa, pengobatan, faktor pencetus, keluhan yang biasa terjadi, dan nilai normal sampel. Baik, kita akan masuk di pengertian dahak. Sputum atau dahak adalah lendir material lainnya yang dibawa dari paru-paru, bronkus, dan trakea yang mungkin dibatukan dan dimuntahkan atau ditelan melalui mulut. Orang normal biasanya membentuk sputum kurang lebih 100 ml setiap harinya. 5 kriteria kondisi sputum. Yang pertama, purulen, mukopurulen, mukoid, hemoptisis. Kelima, saliva. Biasanya sputum yang baik mengandung beberapa partikel atau sedikit kental dan berlendir dan berwarna hijau ke kuningan dan diletakkan di pot transparan volumenya 3-5 ml. Kita masuk di cara pengambilan dahak. Yang pertama, waktu pengumpulan dahak yang baik, persiapan tindakan pengambilan dahak. Waktu pengambilan dahak yang baik terbagi atas 3, yaitu dahak semalam, dahak yang dikumpulkan selama 24 jam di rumah penderita, kemudian dibawa ke laboratorium untuk diperiksa. Kedua, dahak pagi, dahak yang dikeluarkan penderita waktu bangun pagi. Ketiga, dahak sewaktu, dahak yang dihasilkan oleh penderita pada setiap kunjungan. Untuk mendapatkan hasil yang sebaik-baiknya, disarankan dahak pagi atau dahak semalam sebanyak 3-5 ml setiap wadah dahak. Kita masuk di persiapan tindakan. Yang pertama, cucilah kedua tangan. Kedua, siapkan buah pot atau wadah yang ideal. Ketiga, berilah label identitas pasien yang jelas dan dinding pot, yaitu nama, jenis kelamin, umur, dan tempelkan label pada dinding pot, jangan pada tutupnya. Kita masuk di pengambilan dahak. Yang pertama, kumur dengan air sebelum mengeluarkan dahak. Bila memakai gigi palsu, lepaskan sebelum berkumur. Ketiga, tarik nafas dalam 2-3 kali dan setiap kali hembusan nafas dengan kuat. Buka tutup pot, dekatkan ke mulut, berdahak dengan kuat dan masukkan ke dalam pot dahak. Tutup pot dengan rapat dengan cara memutar tutupnya. Pasien harus mencuci tangan dengan air dan sabun. Bila perlu yang di atas saya sampaikan dapat diulang sampai mendapatkan dahak yang berkualitas baik
dan volume yang cukup, yaitu 3-5 mili. Ingat, pasien untuk mengumpulkan dahak kedua setelah bangun pagi keesokan hari dan datang lagi untuk membawanya. Jika dahak sulit dikeluarkan, meminta pasien menelan 1 tablet obat gliserin guaiacolat 200 mg pada malam hari sebelum tidur. Kita masuk di penanganan dan pengawetan spesimen. Sebelum dikirim dilakukan, petugas harus meneliti kembali isi kotak sediaan. Yang pertama, pastikan sediaan sputum yang akan dikirim disertai formulir yang sudah diisi lengkap. Kedua, nomor identitas setiap sediaan harus cocok dengan nomor yang ada di formulir. Penyiapan spesimen. Penyiapan spesimen terdapat 3 bagian, yaitu pertama, semua spesimen harus dikirim ke laboratorium secepat mungkin segera setelah pengambilan sampel. Bila hal ini tidak dilakukan, simpan dalam lemari es pada suhu 2-8 derajat Celcius, jangan lebih dari 1 malam. Ketiga, jika tidak ada lemari es dan penundaan pengiriman sekitaran lebih dari 3 hari, maka harus diberi pengawet, yaitu campuran dari 1% setilpiridium klorida atau biasa disebut CPC dan 2% sodium klorida. Kita masuk di penyakit yang berhubungan dengan sampel. Penyakit yang berhubungan dengan sampel yaitu terdapat 2 penyakit yang saya ketahui. Yang pertama yaitu TB atau tuberkulosis. Yang pertama, diagnosanya pasien diduga menderita TB atau tuberkulosis akan dianjurkan untuk pemeriksaan BTA yang dilakukan dengan mengumpulkan dahak pada pasien dengan interval pengumpulan sputum antara 8-24 jam, atau untuk lebih menggunakan sistem sewaktu pagi sewaktu atau SPS. Sewaktu pagi sewaktu dalam jangka waktu 2 hari. Waktu hari pertama, sputum sewaktu pertama sama dengan A. Kumpulkan sputum spesimen pertama pada pasien berkunjung ke UPK atau unit pelayanan kesehatan. Beri pot sputum pada saat pasien pulang untuk keperluan pengumpulan sputum pada hari berikutnya. Pagi ke hari kedua, sputum pagi atau diberi label B. Pasien mengeluarkan sputum spesimen kedua pada hari pagi kedua setelah bangun tidur, membawa spesimen ke laboratorium. Sewaktu hari kedua, sputum sewaktu kedua diberi label C. Kumpulkan sputum spesimen ketiga di laboratorium pada saat pasien kembali ke laboratorium pada hari kedua saat membawa sputum pagi yang diberi label B. Pengambilan sputum atau dahak dapat dilakukan dengan menggunakan 2 cara, yaitu yang pertama, batuk spontan. Batuk spontan yaitu mudah dan umum dilakukan mengumpulkan spesimen dahak. Batuk merupakan cara paling umum. Yang kedua, induk sputum. Apabila pasien tidak kooperatif atau kesulitan mengumpulkan sputum secara batuk spontan, maka pengambilan sputum dapat diinduksi menggunakan cairan salinan hipertonik 3-5%.
Masuk di bagian ketiga bronkoskopi. Prosedur ini dilakukan dengan cara memasukkan selang yang dilengkapi dengan kamera serta penyedot dahak yang akan dimasukkan ke dalam saluran pernapasan pasien. Bilasan cairan lambung. Pengambilan sputum dengan bilasan cairan lambung dilakukan dengan memasukkan selang melalui mulut atau hidung pasien. Kemudian dilakukan penyedotan cairan lambung. Kita masuk di pengobatan. Pengobatan yang dilakukan dengan memberi obat anti tuberkulosis dengan prinsip pengobatan TB, yaitu patuh untuk minum obat selama jangka waktu yang dianjurkan oleh dokter minimal 6 bulan. Obat anti tuberkulosis atau OAT yang dipakai sebagai tata laksana ini pertama adalah rifampicin, kedua isoniazid, ketiga pirazinamid, keempat etabutanol. Jenis obat ini kedua adalah kanamisin, quinolone, dan isoniazid. Pengobatan TBC dilakukan dalam 2 tahap, yaitu tahap awal atau tahap intensif. Pada tahap intensif atau awal, pasien mendapat obat setiap hari dan perlu diawasi secara langsung untuk mencegah terjadinya resistensi obat. Bila pengobatan tahap intensif tersebut diberikan secara tepat, biasanya pasien menjadi tidak menular dalam kurun waktu 2 minggu. Tahap kedua yaitu tahap lanjut. Pada tahap lanjut, pasien mendapat jenis obat lebih sedikit namun jangka waktu yang lebih lama. Tahap lanjut penting untuk membunuh kuman perister sehingga mencegah terjadinya kekambuhan. Kita masuk di pengobatan. Pengobatan dilakukan dengan pemberian obat anti tuberkulosis dengan prinsip pengobatan TB, yaitu patuh minum obat selama jangka waktu yang dianjurkan dokter minimal 6 bulan. Obat anti tuberkulosis atau obat OAT dipakai sebagai tata laksana pertama. Kita masuk di faktor pencetus. Penyebab tuberkulosis adalah bakteri yang menyebar di udara melalui sambutan air liur dari batuk atau bersin pengidap TB. Nama bakteri TB adalah Mycobacterium tuberculosis. Berikut ini beberapa kelompok orang yang memiliki risiko lebih tinggi tertular TB. Yang pertama, orang yang sistem kekebalan tubuhnya menurun, contohnya pengidap diabetes, orang yang menjalani rangkaian kemoterapi, atau orang yang mengidap HIV atau AIDS. Yang mengalami orang yang kedua, orang yang mengalami malnutrisi atau kekurangan gizi. Ketiga, pecandu narkoba. Keempat, para perokok. Kelima, para petugas medis yang berhubungan dengan bocor. Pengambilan sampel sputum dengan cara induksi. Induksi dapat menimbulkan risiko infeksi tambahan bagi petugas kesehatan. Pemeriksaan diagnosis laboratorium kasus infeksi MERS-CoV dilakukan dengan metode RT-PCR atau PCR itu semacam swab dan dikonfirmasi dengan teknik sekuensi. Pengujian ada tidaknya virus pada spesimen harus dilakukan di laboratorium dengan peralatan yang memadai oleh staf yang melalui pelatihan teknik prosedur keselamatan terkait penanganan atau PCR MERS-CoV. Saluran pernapasan atas.
Yang pertama tadi saluran pernapasan bawah, sekarang kita masuk di saluran pernapasan atas atau swab nasofaring pada rongga hidung dan swab orofaring rongga mulut dilakukan dengan menggunakan swab sintesis dengan tangkai yang berbuat dari plastik. Pengobatannya sampai saat ini belum ada vaksin untuk mengobati dan mencegah MERS-CoV. Bagi pasien gejala ringan, dokter akan meresepkan obat meredakan demam dan nyeri, dan disarankan untuk menghindari kontak dengan orang lain untuk mencegah penyebaran virus. Untuk gejala batuknya biasanya diberikan obat antibiotik, atau pasien yang mengalami gejala berat diberikan antibiotik dan infus, bila diperlukan diberikan oksigen. Faktor pencetusnya MERS-CoV disebabkan oleh coronavirus, yaitu kelompok virus yang menyebabkan batuk pilek dan infeksi saluran pernapasan akut atau disebut ISPA. Selain infeksi manusia, MERS-CoV juga menginfeksi hewan. Keluhan yang biasa terjadi, yang pertama demam di atas 38 derajat Celcius, batuk, pneumonia berdasarkan gejala klinik, sistem kekebalan tubuh atau imun menurun, diare. Kita masuk di nilai normal sampel. Pada penyakit MERS-CoV yang diuji pada penyakit ini adalah ada atau positif atau tidak adanya atau negatif suatu bakteri menyebabkan penyakit itu sendiri. Maka dari itu, untuk mengetahui positif atau negatif dilakukan dengan cara pemeriksaan diagnosis RT-PCR atau swab hasil uji PCR positif untuk setidaknya 2 target spesifik berbeda pada genom MERS-CoV, atau bisa juga satu hasil uji PCR positif untuk 1 target spesifik pada genom MERS-CoV. Nah, terima kasih. Itulah beberapa poin-poin dari sputum atau dahak dan penyakit yang berhubungan. Nah, kita dari himbauan saran dari saya, kita harus menghindari atau menjaga kesehatan sebaik mungkin, karena penyakit TB dan MERS-CoV ini sangat berbahaya bagi manusia dan menular, dan pengobatannya ini sangat membutuhkan waktu yang lama, terutama pada TB, dan sedangkan MERS-CoV ini belum ada vaksinnya. Jadi jagalah kesehatan sebisa mungkin, hindari orang yang mengalami gejala tersebut, dan rajin mencuci tangan. Itulah paparannya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.